Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Tridamayanti dari kelas 03 PIP 001 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi modul pembelajaran PJBL, yaitu Project Based Learning. Video ini disusun untuk menyelesaikan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan bimbingan Bu Chandra Abdillah. Sebelum ke materi, marilah kita ingat materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Materi sebelumnya adalah pengertian dan karakter. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi inti yaitu PJBL, Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, PJBL, adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran PJBL perlu mengangkat masalah real yang terjadi di masyarakat, karena tujuan dari PJBL adalah mengkoneksikan pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas untuk diaplikasikan di dunia nyata dengan membuat solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, di mana siswa juga berperan sebagai profesi-profesi yang ada di dunia nyata seperti dokter, peneliti, lingkungan, ahli energi, insinyur, dan lain sebagainya. Selain itu, PJBL harus mampu memberikan value atau nilai manfaat kepada masyarakat sekitar atau dunia nyata, di mana hal ini adalah esensi utama dari tujuan pendidikan. Kegiatan belajar yang dialami oleh siswa akan sangat bermakna dalam kehidupannya, di mana mereka akan selalu mengingat poin-poin penting dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selain itu, aliran pembelajaran dengan metode saintifik seperti yang ada pada PJBL akan memberikan keterampilan bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup bagi para siswa, dan pengetahuan ini akan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan dalam kompetisi di dalam era ekonomi yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya kita ke manfaat. Manfaat Project Based Learning, pembelajaran berbasis project ini mendatangkan beberapa manfaat seperti 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 2. Lebih bermakna. 3. Meningkatkan rasa keingintahuan yang tinggi bagi siswa. 4. Membangun critical thinking pada diri siswa. 5. Kolaboratif. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang langkah-langkah pembelajaran PJBL adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, menyusun perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Kelima, penilaian hasil. Dan terakhir, evaluasi pengalaman. Saya akan menjelaskan pengertian dari langkah-langkah PJBL. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap topik atau pemecahan masalah. Kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Guru pintar tetap harus memantau dan mengingatkan apabila siswa melenceng dari tujuan proyek. Keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru pintar tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Guru pintar bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan para siswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya. Kelima, penilaian hasil. Penilaian yang guru pintar lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru pintar juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya, guru pintar dapat menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman atau guru. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran Project Based Learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek.
Setelah kita membahas tentang langkah-langkah dalam PJBL, mari kita masuk ke karakteristik PJBL. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, PJBL. 1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan atau tantangan yang diberikan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Ketujuh, produk akhir aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif dan situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam PJBL. Silakan pahami dan cermati yang saya berikan. Kelebihan PJBL sebagai berikut. 1. Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Kelima, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batasan-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Dan kekurangan PJBL adalah sebagai berikut. 1. Memerlukan banyak waktu dan biaya. Kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjainya. Adapun pengertian PJBL menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Goodman and Stever, yaitu pendekatan pengajar yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Kedua, menurut Made Wena, yaitu mode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Ketiga, menurut Grant, yaitu mode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Keempat, menurut Afriani, yaitu mode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menurut Fathur Rahman, yaitu mode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PJBL bukan hanya tentang project based learning, tetapi problem based learning. Bukankah keduanya sama-sama menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran? Iya, betul. Tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan dari project and problem based learning. Project based learning, siswa harus menghasilkan sesuatu atau produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Sedangkan dalam problem based learning, siswa harus menyajikan solusi otentik untuk masalah yang diberikan. Kita masuk ke contoh mode pembelajaran PJBL, yaitu contohnya mata pelajaran IPA kelas 9. KD-nya atau kompetensi dasar 3.10 menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. 4.10 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Topiknya yaitu bioteknologi, alokasi waktunya 45 hari atau 1,5 bulan. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diberikan gambaran tentang bioteknologi dalam kehidupan, lalu diminta menuliskan rasa ingin tahunya dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, apakah kita bisa membuat tape? Kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Guru bersama peserta didik mulai membuat rencana awal tentang upaya untuk membuat tape sebagai produk bioteknologi konvensional. Untuk aturan main, pekerjaan proyek harus disusun secara kolaboratif antara peserta didik dan guru. Misalnya, bahan yang digunakan, lamanya waktu pengerjaan, dan proyek dilakukan individu atau berkelompok. Ketiga, membuat jadwal aktivitas.
Jadwal disusun oleh peserta didik agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Nah, itu ada contoh dari model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Semoga kawan-kawan semua bisa paham apa yang saya jelaskan atau terangkan. Jika belum mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan materi model pembelajaran PJBL, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, cobalah jawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya, 1. Apa yang diterapkan dalam model pembelajaran PJBL? 2. Apakah dengan model pembelajaran ini, siswa dan guru sudah menguasai model pembelajaran ini? Silakan dijawab ya kawan-kawan, jawabannya di kolom komentar. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung video. Mari kita simpulkan bersama. Kesimpulannya, bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Demikianlah video materi ajar tentang model pembelajaran PJBL. Saya, Dila Tridamayanti, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.